Shalom, puji Tuhan. Silakan duduk. Masih sempit di depan. Ada tempat di depan satu sini lagi. Ibu, oh ya. Oke, agak bisa pinggir. Depan sini ada. Dan depan lagi ayo supaya nanti. Ya. Shalom semuanya. Apa kabar? Ibu-ibu dan sebagian bapak-bapak. Oke. Baik. Saya percaya semua kita nggak asing mendengar kata kasih. Betul? Ya, tidak asing. Depan lagi Bu, ayo. Atau gini, tolong anak-anak saya laki-laki kamu duduk di lantai sini. Ayo, Bu Erwin, cepat. Jos sini. Ayo, turun depan sini di lantai sini. Ayo, Erwin cepat maju. Erwin. Sini loh. Tapi saya nggak ada jalan, Erwin nggak ada jalan. Maaf, lampunya ini ya. Erwin nggak ada jalan, Erwin. Lampunya bagaimana? Maaf yang masih ngerekam. Terima kasih. Bung Lian, kamu kemana? Masuk sini. Joy, kamu dari tengah sini, sempit sini. Lampunya belum? Bisa kelihatan Pak BNT? Rekam nggak bisa? Oke, maaf ya, gangguan lampu, nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Sudah, tenang semuanya, duduk yang enak. Sudah ibu-ibu? Sudah. Kemudian mau maju sini. Geser-geser. Ibu yang baju putih geser. Deh, saya lanjutkan. Saya percaya semua kita termasuk mengikuti di rumah tidak asing mendengar kata cinta, kata kasih. Betul? Tapi hari ini kita akan belajar dengan serius. Ternyata kasih dengan cinta itu beda. Tolong catat. Bagi kita semua yang punya anak masih remaja, tolong catat ayat-ayat yang kita pelajari supaya anak-anak kita tidak rusak dan hancur hidupnya. Saudara, sejarah mencatat ketika dunia memperingati setiap 14 Februari Hari Cinta Kasih, tapi justru neraka terjadi di hari ini. Betul tidak? Berapa banyak anak-anak muda jadi korban karena free sex, karena setan memutar balik tentang kata cinta kasih itu. Tolong serius, jangan ada tertawa-tertawa di belakang. Ibu sudah, yang datang kan dulu bersama karena waktu. Semuanya serius. Saya minta ini sih. Setan paling tidak suka dengar khotbah tentang kekudusan. Betul atau tidak? Setan nggak pernah mengganggu kalau ada orang pendeta khotbah tentang duit, enggak. Karena itu kesukaan setan. Tapi kekudusan dan kebenaran setan paling tidak suka. Maka itu tolong serius. Kalau ada tamu yang masuk, saudara tenang, nggak usah disapa, diam saja. Langsung duduk. Penting. Saya ulangi lagi. Ketika dunia menentukan hari ini 14 Februari Hari Cinta Kasih, tapi kehancuran terjadi. Betul tidak? Hari ini setan menang setiap tanggal 14 Februari. Tolong kalau ada anak-anak kita yang ngotot minta pesta anak muda, suruh halang, ajak mereka ke tempat lain. Ngeri, Pak. Korban free sex sudah banyak, betul atau salah? Makin itu ayo kita sini. Nah, tidak ada buku di dunia ini, ya, tidak ada buku di dunia selain Alkitab yang menuliskan bedanya cinta dengan kasih. Kenapa? Oh, nggak usah, nggak usah, cukup. Iya, nggak usah Pak, nggak usah sudah. Sangat ganggu nanti dia di belakang. Oke, terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan. Maaf yang di rumah, karena rumahnya kecil, datang banyak, jadi agak terganggu sedikit. Ini serius. Tidak ada buku apapun juga di dunia selain Alkitab. Udah nggak usah tambah kursi ya, yang menuliskan perbedaan cinta dengan kasih. Nah, yang belum tahu supaya tahu hari ini. Kasih itu tidak ada unsur seks. Tolong catat.
Saya ulangi, kasih itu tidak ada unsur seks. Katakan amin. Cinta itu ada unsur seks. Maka itu selama pacaran, ajari anak-anak kita tidak boleh ada cinta. Cinta itu baru dilakukan setelah menikah. Beda. Nah, saya lihat dari wajah banyak saudara baru, bahasa Inggris jelas, lust itu cinta. Ada kata hawa nafsu. Love itu kasih. Jadi saudara harus memberitahu anak-anak beda antara cinta dengan kasih. Cinta itu harus memiliki. Kenapa begitu? Nah, saya beri contoh ya supaya gampang. Cinta atau orang menikah itu tidak sama seperti orang beli sepatu. Renungkan kalimat. Beli sepatu bisa titip tidak? Nggak bisa. Bisa gimana? Loh, nggak bisa beli sepatu titip, betul tidak? Loh, saya tanya serius ini. Nggak bisa, harus. Nah, bayangkan kalau menikah itu dicoba dulu. Maaf, kita tertawa, tapi ini menyedihkan. Yang jadi korban pasti perempuan. Coba nggak cocok, kembalikan. Coba lagi. Ini loh bangsatnya setan itu. Tolong cowok-cowok bajingan, matilah kamu. Kalau kamu bajingan merusak banyak perempuan. Setuju nggak saya ngomong ini? Katakan amin. Ngeri bajingan-bajingan itu. Coba kiri kanan. Serius saya berkata. Bagi yang belum kenal saya, ini saya. Saya tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Enggak pernah. Kemarin ada orang yang tanya saya, kenapa gereja-gereja yang tertentu nggak mau undang Bapak? Jawaban saya, gereja yang nggak suka kebenaran pasti nggak suka undang saya. Karena takut saya kalau ngomong apa ada. Maka itu saya, yang baru kenal saya jangan kaget. Supaya, Pak, kenapa baju kuning? Bapak ngomong apa? Maaf, serius Pak, ini dengar. Saya minta serius. Ini pelajaran penting, soal ini bukan apa soal duit. Catat baik. Tolong HP-nya. Jangan mengganggu, ini rekaman sebabnya. Maaf. Jadi menikah itu bukan seperti orang beli sepatu, goblok. Dengar. Katakan kepada anak-anak kita, yang cewek khususnya, jangan mau dicobain. Yang cowok surat hati. Ada kutuk kalau ada cowok merawani perawan. Ada kutuk. Nanti saya akan jelaskan kutubnya itu, enggak main. Nah, antara kasih dengan cinta, iblis sudah rusak. Betul atau tidak kalimat? Sudah rusak iblis. Merusak luar biasa. Maka itu gereja yang satu-satunya kelompok di dunia yang punya tulisan, yaitu dalam kitab suci kita, beda kasih dengan cinta. Jadi cinta itu harus memiliki, nggak boleh coba. Itu nggak saya ngomongin. Korbannya tahun 74 saudara, kami 16 orang. Ada berapa sudah meninggal? Dipimpin oleh pendeta hebat di Surabaya, Jeremia Rimpalmer. Tahun 74. Kami 16 orang dibantu 2 psikolog buat kuesioner, pertanyaan, angket. Kaget saya masih muda sekali, tapi di situ saya belajar untuk masuk ke 3 pusat pelacuran Surabaya. 1 Bangunrejo, 2 dulu namanya bukan Gang Doli-Doli, itu baru terakhir terkenal. 3 itu Jembatan Kayu. Saya kaget, disuruh apa kamu? Bagus kan? Data. Kenapa orang bisa jadi pelacur? Tahun 74 loh saudara. Saya ikut. Sudah jamnya tentukan kami balik. Pusat kami di Jalan Lintas nomor 3 yang di bawah jembatan via Gubeng itu. Ternyata di situ saya belajar
90% perempuan jadi pelacur karena dia diperawani oleh cowok. Zaman itu beda dengan zaman sekarang. Semua gadis setelah ditiduri oleh cowoknya dan ditinggal, langsung harga dirinya habis. Dia akan merasa nggak berharga, rasa nggak layak. Nanti kalau aku pacaran lagi, cowokku tanya kamu masih perawan atau tidak, aku jawab apa? Ngeri, saudara. Di situ kami semua hancur hati kami. Tapi jumpa, bayangkan. Ini luar biasa. Nah, ringkas cerita di situ kami mulai belajar jahat sekali seks. Terus akhirnya timbul kasus berikut. Ya tapi kenapa ya? Kok ada perempuan suka ganggu istri orang, suami orang? Ya toh? Ternyata ini kelanjutannya. Saya percepat aja ya, angkatnya itu panjang. Hari-hari itu kami buat penelitian, saudara, para pelacur itu. Untung mereka jujur. Waktu dengar mereka cerita, nangis, hati itu hancur. Siapa yang mau, Pak? Siapa yang mau? Aduh, ngeri kalau ingat ya. Nah begini, lalu kenapa ada perempuan suka ganggu suami orang? Nah ini, perempuan kan lemah, beda dengan laki-laki. Laki-laki disakiti bisa balas, perempuan nggak bisa, tapi sakit hati. Nah, dia mau lakukan dua hal. Dia ingin perempuan lain ikut merasakan penderitaan. Nah, untuk bisa mencari perempuan yang bisa merasakan penderitaannya, ya dia cari suami orang, diganggu supaya istrinya sakit hati. Jahat nggak setan itu? Sampai nangis ini mereka bilang, jadi Pak, walaupun kami sini nggak terima, tapi ada kelegaan dalam hati kami kalau kami bisa buat istri orang itu nangis karena suaminya kami ganggu. Ya ampun, jangan tertawa, tapi itu wajar untuk balasnya ini. Yang kedua ini saya tanya, itu ibu yang baju merah muda belum keluar, sebelah bapak baju kuning kemana tadi? Itu pengurus atau bukan? Pengurus kemana dia? Coba panggil. Atau apa? Suruh masuk. Dia keluar dari tadi belum pas. Ini kalau ngajar teliti. Yang keluar pas panggil. Suruh masuk semuanya. Oh, masih ada orang di sana? Atau Ibu Halim yang beritahu supaya nggak ada orang di luar? Maaf, saya tunggu dulu. Maaf yang di rumah ya. Ini saya. Kalau ngajar saya ingin semua orang dengar baik. Jangan terputus. Ada? Ada? Suruh masuk. Nunggu siapa? Gak usah ngurusi biar, gak usah. Itu urusan badokan nanti aja. Yang penting duduk di sini semua. Yang penting kita bayar hotel ini. Maaf ya, saya kalau ngomong aja. Ya, saya tunggu Ibu Alim. Cepat Ibu Alim. Untuk apa saudara datang ke sini kalau nggak serius dengar firman? Serius, betul nggak saya bicara ini? Dan ini yang penting untuk kita belajar. Maaf yang di rumah masih nunggu. Serahkan aja Pak pada pihak hotel untuk ngurus semuanya. Sabar dulu ya. Pak jangan keluar Pak, nanti keluar semuanya nggak anu. Nah, di rumah sabar dulu ya. Tolong catat semua ayat-ayat yang kita akan baca sama-sama untuk beritahukan pada anak-anak kita di rumah. Balik. Ada di situ atau ke bawah orangnya? Suruh panggil. Oh enggak saya keluar. Oh enggak saya keluar. Maaf. Facebook atau connect ke dan yang satu itu connect aja nanti bisa jadi. Sudah tenang semua, tenang sudah. Oke, kita lanjut. Nah, hal yang kedua, setelah
perempuan ini puas melihat istri yang suaminya diganggu itu nangis. Terus kami tanya, lah urusannya apa dengan suami-suami ini? Nah, seorang kaget dengar. Kami ingin balas sakit hati kepada cowok yang merawani kami, tapi kan nggak tahu ada di mana. Maka kami akan cari cowok manapun yang bisa kami goda sampai kelopak-kelopak. Ada kata itu, saudara. Kurang ajar nggak setan? Maka itu kalau ada suami yang diganggu mereka, saudara jangan kalah. Sebab setan ingin melihat para istri nangis. Makin menderita, klimaksnya saudara, mereka nunggu. Ini orang Jawa bilang, tahu kata pematus, anak TBC sakit hati sampai mati. Saudara, saya masih remaja tahun 74, tapi diberitahu kasus seperti itu. Gila ini saja. Maka itu sejak hari itu Tuhan beri saya hikmat. Nggak terlalu sulit saya nangani kalau ada suami diganggu. Karena ini loh setan. Maka itu tolong, mulai hari ini kita serius, betul? Jangan main-main. Cinta dan kasih itu beda. Oke, Alkitab itu luar biasa. Saya beri contoh, coba buka dulu 2 Samuel 13 ayat yang ke-15. 2 Samuel 13 ayat yang ke-15. Nggak ada tempat Pak, Bapak berdiri saja. Di belakang mana? Oh ada, lewat mana? Oh, tidak apa-apa lah. Oke. 2 Samuel 13 ayat 15. Coba kita baca sama-sama. Nah tolong ya, di dunia hanya ada satu tulisan bahwa setelah cowok memerawani pacarnya, itu 99,99% cowoknya langsung dikipatno, orang Jawa bilang. Ceweknya langsung dibuang. 2 Samuel 13 ayat 15. Nah itu anak-anak harus dengar firman ini, saudara. Udah? Nah, tolong ya karena waktu, nanti saudara baca dari ayat 1. Kisahnya ini tentang apa? Ada anak raja namanya Amnon, tapi kurang ajar, jatuh cinta kepada bukan sepupu, adik tiri, ya dari mama lain. Lalu dia punya sahabat namanya Yonadab. Nah ini tolong anak-anak kita punya sahabat yang jerumuskan. Terjadilah pemerkosaan. Udah, ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon dan terhadap gadis itu. Terus, nah ini loh, bahkan lebih besar kebencian sekarang daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum hubungan seks. Tolong jangan. Lalu apa kata bajingan ini? Lalu Amnon berkata kepada, coba pakai intonasi, baca pakai intonasi. Bangunlah. Enyal. Hancur. Ayat ini saya pernah diskusi dengan 2 psikolog master. Satu lulusan Maranatha Bandung, satu lulusan Sugio Pranoto. Kaget mereka. Memang di dalam psikologi hampir semua cowok kalau sudah berhasil merawani pacarnya, ini loh kurang ajar setan. Maaf ya saya ngomongnya kasar. Cowok ini nggak puas, akan coba perawan lain. Beda nggak? Kurang ajar nggak setan itu? Ini jahatnya setan. Serius. Nah, biasanya cowok-cowok bajingan ini nggak sampai seminggu setelah buang pacarnya ini, bangunlah, nyalakan. Nggak sampai seminggu dia bisa dapat cewek lain. Nah, mantan pacar punya belas kasihan kepada cewek baru ini. Coba renungkan, ini loh setan ini. Kira-kira kalau cewek mantan pacar ini dekati cewek barunya, kamu hati-hati, mikir apa? Ngerti nggak pertanyaan saya? Mikir apa? Bagi cewek baru ini, didatangi cewek mantan cewek, cepetan ayo. Iri. Oh kamu iri, mentang-mentang karena aku sangkai dia,
kamu kan mati. Saudara, nangis cewek. Dia hanya cuma bisa berkata, mudah-mudahan ada korban berikut. Jadi mulai hari ini kalau saudara baca Alkitab, kalau ada pengkhotbah dengar, lihat cara saya menerangkan. Alkitab jangan cuma dijadikan buku rohani, katakan amin. Ini fakta hidup, saudara. Coba ini tulisan berapa ribu tahun yang lalu dan masih relevan sampai hari ini, betul tidak? 99,sekian% kalau ada cowok merawani ceweknya pasti ditinggal dan dia akan cari cewek lain. Aduh. Ini bedanya cinta dengan kasih. Apa itu kasih? Kita buka saja. 1 Korintus 13 adalah satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Ini keren, saudara. Saya ulangi, 1 Korintus 13 adalah satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Di dunia ini sekarang diperkirakan ada lebih dari 7 juta judul buku. Bukan 7 juta buku, judul. Nah, dari sekian juta judul buku di Indonesia, hanya buku yang namanya Alkitab yang ada tulisan apa itu kasih. Dunia pasti ingat cinta, love story katanya, Romeo and Juliet and sampai kayak gitu. Okay? Ternyata itu bukan love story, tapi itu sad story. Ada yang berdiri di situ kenapa? Kenapa berdiri? Tolong suruh masuk. Tolong. Ya, suruh masuk saja. Ayo masuk saja. Loh, kenapa saya katakan itu bukan love story tapi sad story? Tahu nggak? Itu kisah cinta atau kita menyedihkan? Loh, jawab. Satu cinta dengan Romeo and Juliet itu, saudara mikir. Tragis, karena akhirnya mati bunuh diri. Mana love story? Itu loh penipuan setan. Akhirnya anak-anak muda banyak ngikuti love story. Akhirnya membunuh orang, patah hati, bunuh diri. Loh, betul tidak? The true love story, kisah kasih yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus kepada bajingan kita ini semua. Amin. Betul tidak? Enggak ada kisah kasih yang sehebat Golgota. Tapi iblis merusak. Dikatakan kalau pacarmu berkobar untuk kamu mati, itu baru love story. Ya kan kurang ajar. Kan jahat sekali kalimat itu. Tapi itu dunia. Jadi satu-satunya buku di dunia yang menulis apa itu cinta, itu cuma 1 Korintus 13. Bahkan kalau dunia tanya siapa, maaf kasih, siapa itu kasih, cuma 1 Yohanes 4 ayat 8. Tuhan itu kasih. Betul? Jadi tidak ada buku lain di dunia yang pernah memberitahu siapa kasih itu. Cuma 1 Yohanes 4 ayat 8. Kalau cara percaya di layar nggak ada. Kalau ada, coba tanyakan kalau ada. Nah, jadi apa itu kasih? 1 Korintus 13. Siapa itu kasih? 1 Yohanes 4 ayat 8. Bayangkan, nggak ada buku lain menulis. Oke, sekarang ayat 4. 1 Korintus 13 mulai ayat 4 sampai 6. Ini saya perpendek definisi kasih karena terlalu panjang nanti kalau baca satu pasal. Okay. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Udah? Mulai baca. 1, ada orang lagi suruh masuk itu. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Nah, ini loh bedanya. Kasih itu sabar. Kok salah enggak apa-apa. Kasih itu sabar. Kalau cinta itu kesusu. Betul enggak? Cinta itu tergesa-gesa. Maka itu ketika banyak anak muda digombali, buktikan kalau kamu cinta, berikan keperawanan. Sering enggak anak-anak muda berkata seperti ini bajingannya di sini. Kasih itu sabar menunggu. Sampai berapa tahun aku tunggu. Kalau cinta enggak bisa sabar. Kedua, kasih itu apa? Murah hati. Nah, kalau cinta pelit, kebalikannya begitu. Apa pelitnya orang pacaran? Ya pokoknya kamu tuh aku, kamu milikku. Belum apa-apa kok saya memiliki. Kasih tidak cemburu.
Kalau cinta cemburuan terus. Maka itu saya larang anak-anak saya yang perempuan pacaran dengan cowok cemburuan, atau yang cowok pacaran dengan cewek cemburuan. Saya langsung putus. Saya bilang, kamu belum apa-apa aja cemburuan, belum memiliki, belum bisa memberi makan, gitu. Jangan anak-anak kita jangan diizinkan menikah dengan yang cemburuan, nanti mati muda. Lo serius? Setuju gak saya ngomong ini? Kasih tidak cemburu, kalau cinta cemburuan. Kasih tidak. Nah, maka itu ada cinta. Wah, keren, cowoknya datang pakai Mercedes, berpinjam. Ditanya, papamu punya pabrik berapa? 14. Tapi banyak sekali. Pakai biting kape. Pakai lidi kape. Nah itu cinta tumbuhan. Tapi kalau kasih tidak. Dan tidak sombong. Kalau cinta boleh sombong. Maka itu setelah menikah itu beda. Oke? Terus ayat 5. Kasih itu bagaimana? Ayo. Belum. Kasih itu tidak melakukan tidak sopan. Kalau cinta mah pegang ini, buka baju ini, nggak masalah, sudah jadi suami istri kok. Beda nggak saudara? Selama pacaran harus sopan. Karena kasih itu sopan, menghargai, respect orang lain, betul tidak? Kalau cinta, nggak kenal respect. Mau peluk suami, istri, ciuman, tidak apa-apa untuk suami menikah. Mau bukain bajunya silakan, loh betul tidak? Tapi waktu pacaran nggak boleh, nggak sopan itu. Terus kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, nggak egois. Ya di sini baru ada berkorban setelah menikah. Tapi sebelum menikah nggak ada istilah. Beda toh? Terus kasih tidak marah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Luar biasa. Terus ayat 6. Kasih ayo tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jadi kasih itu adil. Kasih ayo terus. Enggak dengar apa? Bersukacita karena kebenaran. Jadi kalau ada keadilan, kebenaran, kasih itu bersukacita. Terus kasih percaya segala sesuatu. Nah ini saya belajar. Rumah tangga pasti ada kata rumah, bukan? Nah tolong anak-anak gadis kita beritahu Tuhan Yesus itu hebat. Pernah dengar Tuhan Yesus mengajar, belajarlah kepada burung? Betul nggak? Belajar kepada semut, belajar. Tapi burung ini saya tertarik. Saudara perhatikan, ternyata sampai zaman kapanpun tidak pernah ada burung jantan berani kawin sebelum buat sarang dulu untuk betinanya. Itu luar biasa, saudara. Lo betul atau tidak? Maka itu anak-anak gadis saudara ajari. Setelah kedua orang tua setuju, gembala setuju untuk mereka menikah, pertanyaan terakhir pada cowoknya, tanya, kamu sudah punya pintu berapa? Tahu nggak? Punya apa itu? Rumah. Masa rumah gak ada pintu? Kalau cowoknya tanya banyak, baru punya pintu satu. Jangan kawin dengan cowok yang pintunya satu. Rumah pintu satu bisa penjara. Lo betul tidak? Ini penting. Maka itu kenapa Kejadian 2:24 ada firman yang aneh. Laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka dua bukan lagi dua tapi satu. Itu Kejadian 2:24. Saudara, kepada Adam dan Hawa, mereka pengantin punya orang tua dan punya mertua tidak? Lah aneh. Lalu untuk siapa firman itu? Untuk setelah Adam sampai kedua. Catat intinya. Ribuan tahun yang lalu sudah ada hukum. Mama mertua nggak bisa satu dapur dengan mantu perempuan, pasti ribut. Keren ya? Jadi bagaimanapun juga satu dapur nggak boleh dua koki. Sudah ditulis ribuan tahun sebelum ada pernikahan di dunia. Loh ya atau tidak? Sebaik-baiknya mama mertua maaf. Apalagi cucu-cucu diasuh oma pasti rusak. Setuju gak saya ngomong ini? Nah itu dia, jangan. Alkitab gak melarang loh oma opa ngurus cucu
Itu salah. Sesekali boleh main ke rumah oma-oma, nginep boleh, tapi jangan terus-terusan. Nah banyak oma-oma kurang ajar, mudah-mudahan nggak ada di sini. Maunya bilang dia sama mama aja, kamu pergi aja, dia anaknya. Awas begitu oma-oma ya. Pokoknya kalau anak-anak saudara sudah mulai bilang, ma di rumah oma saja, itu mulai rusak. Betul saya berkata ini? Nah itu hati-hati. Jadi nggak bisa anak satu rumah, cucu satu rumah dengan opa-oma, cenderung bingung didikan yang mana didengar. Betul atau tidak? Maka itu laki-laki harus keluar rumah, maka itu buat sarana dulu. Kalau anak tunggal, ya cari rumah yang pavilion atau yang ceceran, tapi tetap pintunya beda supaya nggak nyampuri. Betul tidak? Nah maka itu konsil nikah, anak mama nggak boleh dikawinkan. Ngerti nggak? Bohong itu. Anak mama cocok dikawin dengan mamanya sendiri. Kasihan istrinya, sebab dikit-dikit kamu kok masa nggak kayak mamaku? Kamu kok begini nggak kayak mamaku? Lu betul nggak? Wajar nggak buat anak ini? Ya wajar, memang anak mama kok. Tapi itu bahaya sudah. Banyak mama-mama merusak anak untuk nggak jadi dewasa. Dari kecil biar mama saja. Mau buka sepatu, biar mama saja. Mau cuci piring, biar mama saja. Banyak nggak mama seperti itu? Nah ini calon bajingan, calon koruptor anak ini kalau bisa. Kan dari kecil nggak bisa apa-apa. Terus ini anak lagi menikah lagi kayak begitu nanti istrinya jadi korban. Maka itu didikan keluarga itu penting. Hebatnya yang kita itu ngajar semuanya. Maka itu anak lagi mikir rumah dulu, walaupun nggak usah beli, mau kontrak atau apa. Pak duduk di bawah aja karena sempit nggak ada tempat lagi. Ya. Setuju ya? Ini konsep penting sekali dalam hidup kita. Nah itulah kasih. Nah karena rumah tangga ada rumah, sebuah rumah minimal tiangnya berapa? 4. Nah ini loh 4 tiang rumah tangga itu. Alkitab itu luar biasa. Ada 4. 1. Kasih itu apa? Ayo baca, kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah kalau cinta suka ungkit-ungkit. Maka itu kalau sudah menikah, tiang pertama, ya kalau sudah menikah, tiang pertama harus menutupi segala sesuatu. Suami istri setelah menikah tidak boleh ngomong ingat dulu. Itu jahat. Setuju? Loh, jawab dong. Setuju. Tidak boleh. Sejahat apa suami kita, sejahat apa istri kita, sejahat apa mertua kita, setelah kita menikah nggak boleh ngomong di depan anaknya. Sakit hati nggak ya jadi anaknya? Apalagi mertuanya sudah mati 16 tahun yang lalu, masih diomongin terus. Loh betul tidak? Maka itu lawan kata menutupi adalah membuka, mengungkit. Maaf saya tanya, segoblok-gobloknya orang goblok, sih goblok beneran. Kalau suka diungkit-ungkit dia marah nggak? No wis, sing bilang lebih lagi, gitu maksud saya. Artinya jangan suka ungkit-ungkit yang kedua, kasih itu. Nah, ini bukan soal iman. Hal yang paling iblis benci dalam kasih adalah saling percaya suami istri. Betul? Begitu suami istri kerasukan roh curiga. Ada nggak suami istri kerasukan roh curiga? Dikit-dikit jangan-jangan. Ya kalau dia hancur rumahnya. Karena yang pertamanya, yang utamanya roh. Buat hukum surga, suami istri nggak perlu ke pengadilan ngurus surat cerai. Begitu suami istri saling nggak percaya, itu sudah bercerai di mata Tuhan. Karena nggak percaya kok. Maka itu penting percaya segala sesuatu. Suami istri nggak boleh percaya kata tetangga, kata orang, betul? Suami istri nggak boleh percaya kata teman baik, awas. Suami istri nggak boleh percaya sosial media, setuju tidak? Ya. Nah, pokoknya suami istri hanya percaya berdua, nggak boleh ada orang. Maka itu sudah menikah, handphone nggak boleh pakai PIN. Kalau pakai PIN harus tahu pasangannya. ATM punya PIN harus saling memberitahu. Terbuka semuanya, percaya.
Kalau lagi berak, HP nggak boleh dibawa, takut diintip gitu. Ini serius. Kalau telepon sedang bunyi, lagi berdua, yang punya telepon nggak boleh pamit. Aku minggir dulu ya, awas. Pasangan kita berhak mendengar siapa telepon kita dan bicara apa. Katakan amin. Kalau sampai teleponnya bunyi harus minggir. Jadi curiga nggak yang sebelah? Lah itu nggak boleh. Ini ayatnya dahsyat, percaya. Tolong ya, ada banyak tapi waktu yang ketiga mengharapkan segala sesuatu itu kekuatan kasih. Apa lawan katanya mengharapkan? Menuntut. Maka itu suami istri walaupun dua-dua jaksa, nggak mungkin di rumah tuntut menuntut. Betul tidak? Jadi suami berkata, kapan sih kamu mau berubah? Nggak boleh istri berkata, aku beri waktu 3 kali lagi. Kalau ini gagal, putus. Gagal. Itu nggak mengharapkan menuntut berubah. Hebat ya kita. Yang keempat apa? Nah, sabar menanggung segala sesuatu. Maka itu kalau mau menikah, syarat yang paling penting khususnya harus panjang dua-dua. Ngerti nggak istilah itu? Kalau pendek ya marah-marah terus, nggak sabaran. Nah ini loh kasih. Jadi jelas nggak bedanya kasih dengan cinta? Kalau cinta rusak semua. Nah kasih itu adalah Papa sendiri. Dan dunia membutuhkan ini. Saudara, setan nggak pernah menghalangi pendeta-pendeta kaya bangun gedungnya megah-megah. Di Surabaya gedung gereja megah-megah banyak. Setan nggak menghalangi. Setan tidak menghalangi gereja-gereja punya sekolah Alkitab, punya sekolah umum, punya pelayanan macam-macam. Setan nggak menghalangi. Tapi satu yang setan halangi dan setan berhasil membuat gereja untuk saling mengampuni. Betul atau salah? Bukti perpecahan-perpecahan dalam gereja itu karena nggak ada kasih. Loh betul tidak? Ya. Kalau ada kasih kan nggak begitu. Tuduh menuduh untuk menuntut gereja. Egois pertama. Jadi kasih tidak terbukti dengan dipeluk, dicium, tidak. Kasih itu terbukti dengan satu hal, mengampuni. Tolong catat. Kasih hanya terbukti dengan satu hal, mengampuni. Orang beri pelukan, cipika-cipiki, bisa pura-pura enggak? Bisa. Maka itu bukan itu bukti kasih, mengampuni. Apa itu mengampuni? Mengampuni itu artinya menerima. Apa itu menerima? Enggak nganggap apa kesalahan yang punya. Nah ini yang gagal. Dan beribu tahun gereja ada di dunia, gereja masih gagal. Setan yang berhasil. Coba kenapa Papa berkata begini? Malaki 2:16. Coba. Ini serius. Malaki 2 ayat 16. Coba baca Alkitab saudara sambil nunggu di layar. Malaki 2:16. Saya cepat. 1, 2, 3. Sebab lo mana ayatnya? Saudara baca di. Ya ulang yang baca Alkitab. 1, 2, 3. Sebab aku Tuhan membenci perceraian. Catat. Dari Malaki 2:16, dari 7 juta lebih judul buku di Indonesia, di dunia, hanya ada satu buku yang ada tulisan aku benci perceraian. Itu Bapak kita. Kenapa dia benci perceraian? Perceraian itu membuktikan gak ada kasih di rumah. Loh, tapi dia kurang ajar begitu loh. Oke. Saya tanya, sekurang-kurang ajarnya suami kita, kan banyak suami yang kurang ajar, atau sekurang-kurang ajarnya istri kita, tolong jawab pertanyaan saya. Kita tetap lebih kurang ajar kepada Tuhan atau tidak? Jawab. The wish. Kalau kita sulit mengampuni suami kita karena kekurangan ajaran, nah kira-kira Tuhan kalau lihat kekurangan ajaran kita gimana? Ngerti nggak pertanyaan ini? Soal ini penting.
Betul? Betul. Ketika papa lihat kita kurang ajar, dia ngapain? Ampuni. Mengampuni. Ini. Maka itu apapun alasan cerai itu kebencian Tuhan. Jelas tulisnya. Di dalam kasih nggak ada perceraian, betul. Ini penting. Nah, kenapa setan berhasil merubah ayat ini sehingga tidak sedikit pendeta bercerai, orang kesimpan cerai? Betul? Karena iblis tidak suka dengan kasih. Mari kita lari ke Kejadian. Kenapa ada pernikahan di dunia sampai Tuhan berfirman, aku benci perceraian? Ini dasar. Kejadian 1:26. Nah, ini hari Valentine. Ayo pulang dari sini, semua yang mengikuti dari rumah. Pulang setelah mendengar ini, ayo kita nyatakan kasih kepada dunia. Amin. Jadi tahu alasannya kenapa tadi saya tegas, yang mau dengar. Karena ini penting. Penting gak Pak Saudara? Kok dengar ini? Ngeri saudara. Tolong ya, kiamat buat anak-anak itu bukan tsunami, bukan keluarga kena virus corona, bukan. Kiamat buat anak-anak bukan ketika papa mama gak ada uang besok makan apa. Kiamat buat anak-anak suatu hari mereka mendengar papa mamanya berkata, kamu milih ikut siapa, papa atau mama? Sakit ya? Coba jawab, sakit gak buat anak-anak? Maka itu kenapanya Tuhan kita satu-satunya Tuhan yang berkata, aku benci perceraian karena alasan ini. Oke. Berfirmanlah Tuhan. Terus ayo baca, baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita. Stop. Tahun 76 saya pelayanan KKR di lapangan Kertosono. Saya bacakan ayat ini, Muslim protes, saya kaget, saya belum pernah. Loh kok kita Tuhan kamu? Saya nggak baru begini ya, kok kita? Kalau kita artinya Beda. wih pusing saya. Pakai saya nggak jadi ngomong, karena ini bahaya. Tapi ini firman Tuhan kok, betul? Nah, teologi menerjemahkan, doktrin gereja menerjemahkan ini Tritunggal, salah. Sejak saya mengerti firman dari Roh Kudus, maka bagi beberapa saudara yang baru tahu saya 1-2 kali, dan kenapa cara saya ngajar firman, maaf saya cuma ini bilang untuk kemuliaan Tuhan, kok gampang dimengerti. Sebab semua firman yang Tuhan ajarkan kepada saya selalu dilihat dari sudut pandang keluarga. Begitu firman ini dilihat dari sudut pandang keluarga, firman itu hidup. Nah, saya mulai. Siapa kita? Ternyata di surga itu ada papa mama, bukan laki perempuan. Teologi berkata Tuhan itu laki-laki, betul, karena papa kami dalam surga. Tapi kalau dia cuma papa, ayat 27, coba ya, ayat 27. Pelan-pelan ya. Yang belum pernah tahu jangan kaget dulu. Karena di beberapa gereja ada orang yang kritis, suka protes. Dia kalau dengar khotbah memang sengaja mau cari salahnya khotbah di mana. Akhirnya nggak dapat berkah. Ada nggak orang gereja seperti ini? Mudah-mudahan nggak ada di sini. Maka Tuhan ngapain? Ayo baca. Menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jelas ya? Titik koma. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Tunggal atau jamak? Tunggal, dia satu. Tapi titik koma, siapa dia ini dipecah jadi dua. Siapa dia? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan. Nah, ayo kita bongkar. Wow. Kalau Tuhan itu laki-laki, padahal dia ciptakan manusia yang perempuan menurut gambarnya. Pusing nggak? Lain jawab yang lain. Pusing. Tapi kalau dia dari papa mama nggak pusing. Papa mama suami istri kalau lagi berdua, nggak ada anak-anak, nggak ada siapa-siapa. Kalau ngomong 2 orang pakai kata ganti orang berapa?
Masa orang lagi nggak pernah berdua sih? Ya kan bener tuh ngomongnya. Ayo mau makan di sana, ayo mau beli ini loh ngomongnya. Kita simple. Jadi kejadian 1:26 baiklah kita itu karena papa mama sedang diskusi. Ayo kita lahirkan anak-anak yang serupa kita, laki-laki dan perempuan. Nah, untuk menjadikan dunia ini ada papa, maka dia jadikan laki-laki. Supaya dunia ada mama, dia jadikan perempuan. Maka itu kejadian 2 ayat 18 dia berfirman, enggak baik, catat aja ya, kejadian 2:18. Tolong buka Alkitab saudara atau di layar boleh sampaikan. Ini luar biasa firman. Tuhan berfirman apa Alkitab saudara bilang kejadian 2:18? Ayo, apa firmannya? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, kenapa enggak baik? Karena enggak ada papa mama. Maka itu Tuhan menjadikan apa? Baca kitab saudara. Penolong yang sepadan. Jadi siapa inisiator pertama orang menikah? Tuhan. Tuhan. Maka itu kalau ada orang gak kawin yang bingung bukan mamanya. Tuhan yang pusing, kenapa lu gak kawin-kawin? Karena dia inisiator pertama saudara. Ya kejadian 2:18. Gak apa-apa dong gak ketemu. Hebat gak? Nah, karena di surga ada papa mama, maka di dunia harus ada papa mama. Maka itu dia menciptakan lembaga pernikahan. Tapi kurang ajarnya setan dirusak lagi. Laki kawin laki, perempuan dan perempuan. Kurang ajar nggak setan? Merusak terus. Karena kasih ini yang dibenci. Nah, stop, jangan kaget dulu. Saya jalan. Papa beritahu saya ayat yang mengatakan bahwa engkau itu mama. Iya ada. Buka Ulangan 32 ayat 18. Coba ya, Ulangan 32 ayat 18. Ibu kenapa di belakang? Ya ibu, jangan ngomong sendiri. Maaf, dengarkan serius ini. Ulangan 32 18. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Gunung batu yang memperanakan stop. Masih ingat Musa kalau panggil Tuhan itu gunung batu. Betul ya? Batu parai teguh itu Musa. Nah, sekarang kalau Tuhan yang memperanakan, dia mama atau papa? Mama. Kok ragu-ragu ah? Mama. Ya mama, mana ada papa punya anak kau raja. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah baca kau lupakan Tuhan yang melahirkan. Ini siapa? Tunggu sangat ragu. Akhirnya saya percaya. Kata kita di ayat 26 kejadian 1, ketika papa mama surgawi sedang berunding untuk melahirkan anak-anak di dunia dan melahirkan keluarga. Nah, jadi kalau ada suami istri harmonis, setan itu sakit hati. Kenapa? Kenapa? Bisa ngomong gini. Kok saudara bisa jawab baru betul. Kenapa setan sakit hati pada papa mama yang harmonis? Ya ini hatinya apa? Ya gak suka kenapa ya? Bukan. Nah, supaya gak ada Tuhan di dunia. Loh kan begitu. Jadi Tuhan itu digambarkan dalam hidup papa mama yang harmonis. Maka itu kenapa di pasal pertama kitab Kejadian Tuhan berkata kita di kitab terakhir perjanjian lama Maleakhi, aku benci perceraian. Sebab orang bercerai Tuhannya rusak. Masa Tuhan bercerai? Ngerti gak sekarang? Ini cara kita belajar firman. Maka itu tidak ada yang lain kecuali kasih yang dibenci oleh iblis. Catat. Wih, tolong periksa. Yang di rumah jelas suara saya enggak? Karena saya sini enggak dengar dari sini. Yang di belakang jelas suaranya? Oh, terima kasih. Yang di rumah coba. Jelas enggak saya betapa ngerinya setan? Maaf, setan enggak pernah merusak present worship. Lanjut. Setan enggak pernah benci bukit doa.
Setan nggak pernah benci menara doa. Betul atau salah kalimat ini? Setan nggak pernah benci doa puasa lanjutan, asal jangan ada kasih. Dan dia berhasil. Apa yang terjadi kalau kasih tidak ada dalam hidup kita? Bukan cuma hancur, Tuhan nggak bisa hadir di hidup kita. Ngeri. Saya ulangi, kalau nggak ada kasih di hidup kita, maka Tuhan nggak bisa hadir di hidup kita. Karena kasih itu pasti ada damai, maka itu penuh pengampunan. Dan tempat Tuhan hadir menurut perjanjian lama, masih ingat, tutup pendamaian. Betul tidak? Itu tempat dia hadir. Kenapa namanya tutup pendamaian? Karena dia raja damai. Dia suka berdamai. Setan yang nggak suka. Ngerti ya? Nah, apa yang terjadi dalam hidup kita? Aktif pelayanan, khotbah di mana-mana, doanya panjang-panjang sehari, tapi enggak, masih punya musuh. Maka Tuhan enggak hadir. Hasilnya kemunafikan. Doa sekian jam, Tuhan enggak hadir, kemunafikan. Mari kita buka. Ibrani 12 ayat 14. Maka itu kenapa setan benci kasih? Ya, karena dia nggak bisa mengasihi. Ibrani 12 ayat 14. Setan itu adalah makhluk yang nggak bisa mengasihi. Saudara percaya binatang lebih bisa mengasihi? Itu hari-hari kok sosial media. Pernah lihat nggak ada video anjing kecil, ya, anak majikannya sakit, dia panik tuh. Betul, busuk sampai anjing aja ngerti. Lihat ada seorang waktu 2 tahun sebelumnya dia ketemu anak singa besar-besar dilepas. Dia kangen, dia panggil, singanya bisa peluk cium ini. Binatang aja tahu disayang itu apa, tapi setan sama sekali tidak punya. Betul atau salah kalimat? Maka itu setan gak suka kasih karena dengan sifatnya itu bukan dia. Dia itu membenci. Ya. Kata pertama apa? Berusaha. Ngapain? Gimana? Damai dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Semua, bukan banyak loh. Nah, untuk bisa hidup damai dengan semua orang harus ada kasih. Bukan keputusan kasih dulu. Betul? Nah, apa yang terjadi? Terjemahnya salah. Dan kejarlah perdamaian. Itu yang betul. Jangan dibaca keputusan gak nyambung. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, maka baca, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ini dia. Saya tanya, kalau melihat Tuhan aja nggak bisa, ketemu bisa tidak? Enggak. Nggak bisa. Udah semua mau ketemu. Maaf ya, saya kalau ngomong begini. Menurut firman ini, banyak atau sedikit pendeta, bantuan orang Kristen nggak bisa melihat Tuhan. Saya tanya, banyak atau sedikit? Banyak, karena belum berdamai dengan semua orang. Ngeri, sudah. Jangan berkata, saya nggak punya musuh kok deh, cuma malas ketemu. Bodoh, goblok. Lo betul tidak? Ada yang malas ketemu, awas. Lo serius. Maaf, siapa yang belum ngampuni mama mertuanya? Saya nggak benci betul. Cuma kok bisa jangan ke rumah. Nah, belum maaf loh. Pada pertama tentang apa? Kalau mengampuni itu bagaimana? Kalau berdamai itu bagaimana? Ayo, cepetan terjemahkan. Kalau berdamai mengampuni bagaimana? Ada kasih. Ada kasih, nggak nolak, nggak pura-pura. Maka itu Tuhan Yesus mengajarkan, baca 4 Injil. Satu-satunya bukti kita sudah mengampuni seseorang, ini Tuhan Yesus, baca 4 Injil. Kalau kita sudah makan, bisa makan bareng dengan dia. Kapok ungkapan. Betul? Makan bersama makan itu. Saya kembali. Dalam penelitian saya, lebih banyak suami rajin ke gereja atau istri rajin ke gereja? Nah, tahu nggak rasanya? Saya sedih.
Saya suka buat riset sejak tahun 74, riset ke pelacuran. Sejak itu saya suka buat penelitian dalam riset. Kenapa? Ternyata ini jawaban. Antara laki dengan perempuan yang bisa pura-pura itu laki atau perempuan? Bukan laku. Bisa nggak dikeroyok. Perempuan itu lebih bisa nutupi apa-apa. Nah, dengar ya. Suami istri yang saling menjengkelkan. Istilahnya pendak Sabtu kok ngajak gegeran. Tahu kata pendak Sabtu? Setiap Sabtu kok ngajak bertengkar. Nah, suami yang mendedek hari Sabtu atau mendedek Minggu nggak mungkin mau ke gereja. Istri bisa pergi sendiri karena bisa pura-pura senyum kiri, senyum kanan. Maaf, jangan tersinggung. Yang ngomong saudara tadi kok. Ini salah satu penyebab kenapa suami lebih jarang bisa ke gereja pada perempuan. Karena dia kalau jengkel nggak bisa. Makanya kalau suami istri sedang jengkel, bisa nggak doa bareng? Yowis. Doa bareng nggak bisa, makan bareng juga nggak bisa. Akhirnya turun bareng nggak sido. Loh, betul tidak? Akhirnya pun nggak tidur bersama karena jengkel. Lagi sekali setan berhasil apa? Ngeri. Maka itu berdamai dengan semua orang. Misalnya, saudara tinggal di Kecamatan Genteng, misalnya. Kecamatan Genteng itu penduduknya misalnya aja 100.000, misalnya. Jangan ngomong gini, Tuhan, saya itu dengan yang 99.999 sudah demi satu. Tuhan perhitungkan nggak? Tuhan perhitungkan nggak? Ya. Itu dia tetap akan berkata, sorry kamu nggak akan lihat aku, karena satu itu belum kamu berdamai. Saya tanya dengan kebenaran ini, setan berhasil nggak? Nah, itu semua apa? Kalau kita tahu setan berhasil, ya coba terus norek gitu loh. Betul nggak? Bisa terus-teruskan. Gagalkan usaha mereka, amin. Dengan cara apa? Berdamai, mengampuni. Coba, pokok hilang aja. Kata pertama apa tadi? Berusaha. Kalau dia kata berusaha, jadi tergantung siapa. Enggak bisa didoakan. Mengampuni itu pilihan. Maaf, keputusan, bukan pilihan. Maka itu setan berhasil. Kalau begitu, di gereja banyak orang pura-pura. Banyak. Sangat banyak. Maka itu jangan sering-sering ke gereja. Banyak orang munafik. Terus serius. Maka itu suami istri catat ini baik. Apapun yang terjadi dengan suami istri baik maupun buruk, catat. Efek pertama pasti ke anak-anak, betul atau salah? Ini loh sekarang. Setelah kita dengar firman ini, mari kita jujur. Buat kita, papa, mama, lebih banyak memberi efek negatif atau positif pada anak-anak kita. Nah, ya jawab negatif karena kita nggak mau berdamai. Ampuni. Itu bisa capek aku. Masa 14 tahun gini terus. Nah, kita berapa tahun nyakitin Tuhan? Ayo. Kok nggak jawab? Kita berapa tahun nyakitin Tuhan? 14 tahun? Nah, itu loh. Sikap itu kita harus pakai untuk pasangan kita di rumah. Selalu. Setuju ya? Ya kalau enggak gimana? Satu-satunya ayat, nggak ada 2, nggak ada 3, yang memberitahu kita kenapa kita disebut anak-anak Bapa di surga. Kok bisa? Ternyata bukan karena dibaptis, bukan karena ganti nama, bukan karena penuh Roh Kudus, tidak. Matius 5:9. Coba. Inilah satu-satunya ayat kembali kasih yang dinyatakan di situ. Tidak ada ayat lain yang memberitahu kita kenapa kita disebut anak-anak Tuhan. Dan lagi sekali saya berkata, setan berhasil membuat status kita gugur sebagai anak-anak Tuhan. Matius 5:9. Jadi pokoknya mulai hari ini tidak boleh ada seorang pun di antara kita di lemari hatinya punya koleksi musuh. Loh, kok tertawa? Amin gitu. Amin. Ayo sambil duduk dengar ini cok pura-pura ya. Petan nono hati.
Atau kata petani, selidiki hati ini, ada musuh. Jangan bilang, aku enggak musuh, cuma malas ketemu. Awas. Oke? Berbahagialah orang yang membawa damai. Apa arti kata membawa damai? Enggak punya musuh gitu. Mengampuni. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut, akan diberi hak, akan diberi otoritas menjadi anak-anak Tuhan. Saudara perhatikan. Nah, saya tanya setelah kita baca ayat ini, iblis berhasil nggak menggugurkan banyak status anak Tuhan bukan anak Tuhan? Karena satu orang aja nggak berdamai, gugur status kita. Ingat, pemerintah Indonesia secara tegas bersyukur 600 sekian orang Indonesia ikut ISIS, langsung gugur status warga negaranya. Ya tahu rasanya, ngeri sekali. Nah, yang membuat status kita gugur sebagai anak Tuhan bukan karena nggak doa puasa, bukan karena nggak memberi perpuluhan, enggak, Tuhan nggak baca tweetan kok. Bukan karena kita nggak hafal ayat Alkitab. Satu-satunya hak yang membuat Tuhan membuat kita nggak gugur jadi anak Tuhan karena tidak berdamai dengan semua. Bagian terakhir, saya sudah bisa ini asik itu paling nggak disukai. Oke, saya bilang bagian terakhir itu belum tanya bener ya, tunggu dulu. Baik, tenang saja. Kita akan lihat 3 cara Tuhan mengampuni kita. Udah? Kita buka 2 Korintus 5 ayat 19. 3 cara Tuhan mengampuni kita. Ini luar biasa. 2 Korintus 5 19. Nah, seperti itu kita harus mengampuni semua orang. Amin. Sebab Tuhan mendamaikan siapa? Dunia, yaitu kita dengan dirinya oleh Kristus. Nah ini dengan, ayo baca yang kuat, dengan tidak ngapain memberitahukan pelanggaran kita. Setelah itu Tuhan ngapain? Telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Jadi kemanapun kita pergi harus jadi juru damai. Katakan amin. Ini tadi pagi-pagi jam 6 saya sedang ngurusin. Ya, berapa bulan yang lalu saya naik Grab. Ya, orang Bali. Di zaman Tuhan hidupnya. Saya nggak ngajak dia untuk jadi Kristen. Tadi pagi suami istrinya forward WA, satu cewek yang ganggu suaminya. Panjang, ya ampun. Udah saya nangani. Buat saya nggak ada hubungan warga, tapi ini jiwa perlu selamatkan. Kasihan anak-anak. Nah tadi pas sampai sini masih kontak belum tutup. Nanti papa siang dan kontak kami. Ayo kita jadi juru damai. Siapa yang itu? Itu perlu pengorbanan dalam hidup. Oke. Jadi Tuhan telah mempercayakan kita nggak cuma untuk khotbah, nggak untuk doa puasa, hafal ayat Alkitab, tapi menjadi pemberita pendamaian. Oke. Tahu nggak artinya? Bagaimana cara Tuhan mengampuni kita? Dengan tidak memperhitungkan. Apa kata lain? Enggak, kata lain tidak memperhitungkan itu loh. Melupakan. Nggak mungkin tuh kita makin tuh gini ya. Jangan bilang, Pak saya tuh ngampuni Pak, cuma saya ingin tahu, saya ingin dia baca dulu SMS-nya tahun 2007. Maksudnya apa? Nah, nggak usah diperhitung. Ini loh Pak, kwitansinya itu masih ada 2004. Saudara, kira-kira kalau Tuhan ngampuni kita dengan dihitung itu kita jadi apa? Habis. Jadi kayak masih enak. Habis kita. Mau mengampuni dengan tidak memperhitungkan semuanya. Amin. Dirugikan juga siap. Betul. Nah itu ya, suara paling kenceng kita. Pak Elia pingsan itu karena papa saya itu teman baik. Tahu? Ada berapa pendeta nipu saya? Rumah saya diambil. Pendeta. Saya tetap ngampuni, saya nggak pernah rugi. Oh, ya sudah.
Ketemu baik, nggak ada, karena saya bebas. Ngerti nggak? Maka itu rugi nggak mengampuni. Siap? Benar? Amin. Hapus semua, delete semua SMS WhatsApp yang tahun-tahun dulu, jangan disimpan lagi. Masuk namanya. Maaf yang lagi jaga bersih. Maaf, yang masuk SMS WA mama mertua hapus. Udah lihat? Ini cara yang pertama kita mengampuni. Cara kedua, ayat 18 di atasnya. 2 Korintus 5:18. Ini lebih keren lagi, saudara. Woi, luar biasa. Dan semuanya ini datang dari Tuhan, yang dengan apa? Perantaraan Kristus telah, bukan akan, telah apa? Mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi ada dua macam. Ada berita pendamaian, ada pelayanan pendamaian. Nah, yang saya ceritakan supir Grab ini, saya melakukan dua-dua. Saya beritakan pendamaian, saya juga melayani pendamaian. Saya akan urus nanti ini, mereka bisa berdamai. Tapi lihat, berarti Tuhan mengampuni kita sejak kapan? Ayo cepat jawab, sejak kapan? Iya, sejak kapan ini? Wah, ini toh. Bukan sejak kita bertobat. Dan semuanya ini dari Tuhan yang dengan perantaraan Kristus telah, bukan akan, mendamaikan kita dengan dirinya. Ini kapan terjadi? Penyalipan. Waktu penyalipan. Saya kaget. Jadi kapan kita diampuni? Sejak kita belum lahir. Wih, dahsyat. Loh iya, kita tidak ingat luar biasa. Ayo jujur, waktu Yesus disalibkan kita di mana? Belum ada. Pongcok kita aja belum ada. Loh betul tidak? Ya. Tapi kita sedang diampuni. Maka itu kalau saudara punya musuh, nggak usah tunggu dia minta maaf, langsung ampuni. Kalau dia tanya, loh sejak kapan kamu ngampuni aku? Sejak kamu belum lahir. Kira orang itu bertobat. Loh jawab, orang itu bertobat. Itu. Maka itu secara manusia kita bisa kehabisan stok uang, bisa nggak? Bisa. Tapi jangan kehabisan stok pengampunan. Amin. Jadi kalau nanti sore ada yang nyakiti kita, ampuni sejak tadi pagi. Amin. Betul nggak? Ini hukum. Kalau besok ada yang menyakiti kita, ampuni sejak tahun yang lalu. Keren. Dan dunia membutuhkan. Amin. Luar biasa. Betul. Ayo kita serius. Gampang atau mudah? Awas bilang susah. Gampang atau susah? Awas bilang susah. Mudah. Tinggal ngampuni seperti Tuhan, mudah kok ngampuni kita. Dan lihat, ini penting sekali dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana Tuhan mengampuni kita? Ini bersyukur. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Ayo baca yang bawa Alkitab, tumbul layar. 1, 2, 3. Nah, stop. Demikian dahulu itu ngapain? Karena waktu baca dari ayat 9, 10 ada daftar dosa-dosa kita. Saya percaya kalau semua manusia dibacakan ayat 9, 10, nggak ada yang nggak ngaku. Semua ada di situ. Coba hitung nanti. Saya ngitung aja nggak salah 6 kali saya ingat. Banyak sekali dosa itu dulu, betul? Tetapi ganti aku, ya. Tetapi aku telah memberi diriku disucikan. 2, dikuduskan. Aku telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Saudara, inilah 3 langkah pengampunan dari Bapa. 1, disucikan. Nah, disucikan itu artinya ditutupi. Segala sesuatu kita tutupi. Pernah nggak kita begini? Ampuni, ampuni. Nggak lama buat lagi.
Kita buka, pinggir. Pernah nggak gitu? Sering. Nah itu dia. Ini udah berapa kali kamu ini? Maka itu nggak kuat kalau cuma menyucikan. Kita telah dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dihapus. Ingat zaman dulu waktu pakai bensin, pakai pulpen, kok dihapus, tetap bekasnya bisa kelihatan nggak pakai karbon dulunya? Ya. Nah, jadi dihapuskan pun belum habis. Wow. Nah, ini cara Bapa yang ketiga mengampuni kita, dibenarkan. Tolong kalau ada bisa cungun, artinya dalam sekali. Dalam bahasa Mandarin saya pernah diterangkan, kalau ada kain putih kena kotoran, kata dibenarkan itu enggak diputihkan, diganti yang baru. Luar biasa cuy. Karena dibenarkan itu begini, dianggap nggak pernah buat salah. Nah itu susah. Saya beri contoh. Tapi bersyukur kepada Tuhan, ini anak-anak saya jadi saksi istri saya. Setahun pertama kami menikah, istri saya pusing dengan sikap saya, tapi dia belajar. Saudara, dia lihat sendiri. Berapa orang manfaatkan saya, nipu saya, jelekkan saya, wah macam-macam. Dia kaget. Saya masih bisa makan, saya masih bisa nolong dia. Karena saya belajar firman ini. Saya aja jahat kok. Masa harus balas? Nanti kok ketemu istri saya tanya bagaimana dia lihat saya mengampuni orang-orang. Ya, saya beri contoh. Fong An, teman baik saya tanya Pak Fong. Ada cicinya juga, cuma mau kabur lama ketemu. Ya, satu hari misalnya, Fong An pinjam saya pinjam 100.000. Nanti 2 minggu saya kembali. Sangat baik, betul. Saya kasih, saya punya. Dan saya pun gak ngarepin balik, teman Pak. Sudah 2 minggu kali 100, gak balik juga. Sorry ya, cuma contoh. Jujur. Setelah sekian lama, dia ngomong lagi, boleh gak aku pinjam 300.000, 2 minggu tak balik. Saya teman, saya kasih 300. Tapi sebagai manusia, di benak saya muncul apa? Bukan, nggak usah hitung-hitungan. Manusia loh, manusia cepat. Bukan, saya nggak mangkul, teman baik saya minta balik kok. Nah ingat itu loh. Gak balik mana kok ini? Kalau ya mau cuma contoh, lo ngerti nggak? Itu wajar loh manusia. Lo betul nggak? Tapi saudara dan saya tidak boleh mewajarkan kasus itu, sebab kita telah dibenarkan, dianggap nggak pernah berbuat salah. Nangis ya untuk belajar. Betapa indahnya dunia kalau kita bisa menganggap orang yang pernah bersalah kepada kita nggak pernah berbuat salah. Contoh terakhir adalah Petrus, masih ingat? Berapa kali Petrus nyangkal Tuhan Yesus? Salah, banter salah 7 kali. Nah, teliti baca Alkitab loh. 3 kali memang terjadi saat yang sama di rumah, halaman rumah imam besar Kayafas. Keempat kali waktu Maria Magdalena, maksudnya murid pertama yang tahu Yesus bangkit, ya atau tidak? Kukubur, nangis dia. Ketemu tukang kebun, dikira dia pencurinya. Kamu bawa kemana mayat Tuhanku? Dikira tukang kebun padahal malaikat. Padahal Tuhan Yesus. Beritahukan saudara-saudara. Maria Magdalena pulang. Petrus percaya nggak? Kelima kali. Ketika Maria ibu Yesus dengar Maria Magdalena bawa berita, dia ngajak murid perempuan, ayo kita ke kubur. Betul nggak? Betul, sudah ada lagi. Baliklah Maria ibu Yesus, guru bangkit. Itu nggak percaya. Kenapa? Waktu 2 murid lagi pulang ke Emmaus, karena kecewa. Terus di jalan ketemu siapa? Tuhan Yesus. Mereka kaget. Guru bangkit. Balik lagi ke Yerusalem. Petrus percaya tidak? Enggak. Sudah berapa kali? 6. Coba Kenzi, Asian Petrus. Yang ke-7.
Yohanes 21. Dia sengaja balik nangkap ikan. Itu namanya akal. Kan di Lukas 5 dia sudah janji, bukan? Apa? Aku tinggalkan semua, aku ikut engkau. Betul nggak? Betul. Maka itu dan Yesus berkata, baik kalau begitu namamu bukan Simon tapi Petrus, dan kamu bukan penjala ikan tapi Penjala manusia. Sudah janji, balik kucing. Istilah orang Surabaya. Ngeri. Tidak ada murid sehebat Petrus. Apanya hebat? Dia satu-satunya murid yang melihat, mengalami semua mujizat Tuhan Yesus. Ya atau tidak? Ya. Yang lain tidak. Ada 3 yang tidak. 1, mertua sembuh. Mertua saya dan sembuh. Gitu. Yang lain nggak ada. 2, jalan di atas air. Ya atau tidak? Ya. 3, telinga mampus yang dia potong ditempel. Nah, logikanya dia berkata untuk nyangka. Enggak dong, orang ajar betul kamu. Saudara, ingat pertemuan pertama kali sejak kebangkitan, setelah disangkal 7 kali, Yesus datang. Ayo, kira-kira kalau Yesus model kita, campur sama duro begini, ketemu Petrus, paling tidak saya akan linting dengan baju saya. Kalau kamu tanya yang malam teplok, itu kalau saya. Ngerti nggak? Kalau saudara gimana kira-kira? Terus sebulan balik lagi ke laut situ kan, jangan sini. Terserah, betul nggak? Ini kan kurang ajar betul. Masih ingat apa perkataan Yesus pertama kali? Ini loh saudara penting, ini loh kasih itu di sini apa cepat? Bukan sebelumnya. Iya, apakah kau mengasihi? Ya, mengasihi. Terus apa posisinya? Dikasih posisi apa? Cepetan. Gembalakan domba-domba. Tahu nggak ini posisinya siapa? Kan dia mau naik ke surga. Di dunia nggak ada lagi. Dia cari pengganti. Ayo jujur. Dia memberikan hak kepada Petrus jadi pengganti dia. Gila nggak ini? Ini rupanya wajah saudara masih belum gini ya. Saudara punya perusahaan terkenal, laku keras. 3 bulan terakhir omset turun. Akhirnya ketahuan. Ada salah seorang karyawan saudara menyangka. Ya ini masih bilang menyangka. Jadi 3 bulan terakhir ada langganan-langganan. Ini bagian penjualan. Telepon orang-orang, jangan beli sini lagi. Akhir-akhir ini perusahaan ini nggak jujur. Bahan-bahan dikurangi, begini, kualitas turun. Ya, namanya yang orang dalam yang percaya. Akhirnya 3 bulan ini ketahuan. Sebelum karyawan itu saudara keluarkan, dia keluar dulu karena malu. Bebas bukan? Kalau keluar sendiri kan nggak kasih pesangon. Tahun depan dia balik ngelamar lagi. Tak takoni buat terima orang. Nah, itu nggak benar mas. Tahuan sekarang. Tuhan Yesus menerima orang ini. Kalau toh kita menerima, paling turun jadi office boy. Betul nggak? Ya, aku masih bermurah hati menerima kamu. Tapi Tuhan Yesus tidak. Menerima langsung posisi naik. Betul. Gantikan aku ya, karena aku mau naik ke surga. Lihat atau tidak? Nah, inilah kasih. Kok melengkapi? Inilah kasih itu. Menganggap Petrus nggak pernah salah. Saudara, ini luar biasa. Setan tetap bekerja di keluarga kita kalau kita tidak saling mengampuni. Ayat berikut Yohanes 20:23. Yohanes 20:23. Ini yang kita harus belajar. Yohanes 20 ayat 23. Ayo, 1. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Nah, saudara, jadi di dunia ini banyak dosa bukan karena setan, karena mulut kita yang kurang ajar.
Coba lihat yang kedua. Dan jikalau aku menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada setan. Pernah dengar nggak ada orang ngomong dasar kamu? Loh, saya pernah dengar kali? Nah, itu bukti ayat ini. Kalau kita menyatakan dosa orang tetap ada, ya dasar kamu. Pernah dengar ada istri begitu marah sama suaminya? Dasar engkau begitu, bapakmu begitu marah, kau paling. Pernah dengar? Itu beri stempel. Jangan sudah. Anak-anak kita senakal apa sih bilang dasar lu engkau semua begitu. Stop. Jikalau kita mengampuni dosa orang, beda. Ayat ini bukan berbunyi jikalau saya dan saudara mengampuni orang berdosa. Ternyata dosa orang dan orang berdosa beda. Orang berdosa kalau orang itu langsung urusan dengan kita, itu wajib. Karena hukumnya kasihlah musuhmu. Kalau musuhmu lapar, beri racun, awas. Apa? Beri makan. Doakan orang yang menganiaya kamu. Tapi ini dosa orang. Artinya ada orang berdosa nggak kenal kita pun nggak kenal dia, dan nggak ada urusan apa-apa. Tapi kita tahu dia berdosa. Nyatakan pengampunan, maka dia diampuni. Hebat nggak firman Tuhan? Oke, ayat terakhir. Pulang memiliki kasih. Efesus 3 ayat 18, 17, 18. Cepat. Efesus 3 ayat 17, 18. Kenapa mesti didoakan? Kasih itu karena sulit. Oh maaf, ayat 18, 19 saya salah. Efesus 3 18 nih, 18 19. Oke. Aku berdoa. Ini loh yang buat saya heran, supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami apa? Betapa lebarnya, 2 betapa panjangnya, 3 betapa tingginya, dan betapa dalamnya. Kalau untuk memahami kasih saja perlu didoakan, berarti kasih itu sulit atau mudah dipahami? Sulit. Itu tadi. Kita ini sulit loh membenarkan orang salah, jawabnya atau tidak. Ingat terus sudah. Maka itu Paulus berdoa supaya kita memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih itu. Terus ayat 15. Dan dapat mengenal apa kasih itu. Kenapa didoakan? Sekalipun kasih itu, nah itu masalahnya sulit. Betul tidak? Loh ya atau tidak? Memberi makan musuh itu nggak gampang loh saudara. Bisa-bisa kita dia makan. Tapi ini perintah. Maka itu perlu didoakan. Nah, ya sudah 2. Memahami. Saya pikir sudah cukup kalau memahami. Nggak cukup, harus mengenal. Karena kasih itu sulit. Ternyata setelah mengenal pun nggak cukup. Aku berdoa supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan kasih. Kan Tuhan itu kasih. Betul tidak? Keluarkan 3 hal. Memahami, mengenal, dipenuhi. Enggak cukup. Maaf. Suami istri yang masih rajin bertengkar. Loh ada toh, jangan pura-pura. Itu karena baru sampai memahami, belum mengenal pasangannya. Kira-kira betul atau salah kalimat ini? Kalau sudah kenal, nggak akan ribut. Mengenal kok. Loh ya atau tidak, cepat jawab. Berarti kalau ada rumah tangga sudah 40 tahun kawin ribut terus, berarti 2 orang ini belum kenal. Terus pertanyaannya, 40 tahun itu ngapain? Aneh bukan kedengarannya? Maka kita yang belajar mengenal kasih itu. Ternyata nggak cukup dipenuhi oleh kasih itu. Pusing saya. Memahami saya tahu, mengenal saya tahu. Dan dipenuhi itu diapakan? Saya percepat. Apa bedanya orang berenang dan orang tenggelam? Cepetan. Kalau berenang berarti dia belum dipenuhi air. Kalau sudah dipenuhi air, tenggelam. Artinya mati. Kok susah bener jawab. Saya kaget sudah. Kalau
kasih Kristus tidak akan nyata di hidup kita sebelum kita mau mati kedagingan kita. Maaf, setelah saya belajar ayat ini, jujur, ternyata pendeta pun nggak mudah menggenapkan dipenuhi. Loh, kok nggak ngaku? Buktinya apa? Masih hitung-hitungan. Kalau sudah dipenuhi, sudah tenggelam, siapa menguasai siapa? Kalau orang berenang, air dikuasai siapa? Kalau air itu kasihnya gitu maksud saya. Kalau orang berenang, air dikuasai siapa? Masa sih ya kita? Betul? 2 jam di gereja kan rata-rata orang berenang 2 jam toh, keluar jalan-jalan di minggu depan berenang lagi 2 jam. Kalau sudah tenggelam, siapa dikuasai siapa? Air menguasai kita. Jadi kasih ini nggak cuma dipahami, nggak cuma dikenal. Izinkan kasih itu menguasai kita, menenggelamkan kita, memenuhi kita. Ini dalam Tuhan. Jangan cuma kasih masih di luar kita. Wih, tadi kebaktian hadirat Tuhan luar biasa. Wih, PR-nya dahsyat. Kenapa? Aku merinding, yang geblak juga. Itu baru berenang. Seger 2 jam keluar. Betul enggak? Terus kebaktian, makan di mana ya? Tunggu kebaktian lagi, menyelam, berenang. Hari ini Papa ingin kita tenggelam di dalam kasih. Dipenuhi sampai kita gak punya hak untuk mengatur air itu. Kita diatur air itu kemana saja dia mau. Mari kita mengambil itu. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu.